Bukan jilbab tidak wajib, bukan. Tapi menganggap bahwa untuk mencapai zikir hati itu, apa kita tidak zikir lahir? Iya. Pelakunya ini orang yang tidak ada hasrat seksual, Iya. tapi yang melihat ada Ada hasrat hasrat seksual. seksual. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten opini kedua dengan narasumber dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, Ustadz Andi Haryono, LCMAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz ya. Ya. Jadi di sini bertemu lagi kami sebagai moderator, saya Rehan Aryat dan ini. Saya Muhammad Raju Saputra. Ya. Kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas suatu tema. Bertema apa ya? Jilbab. Jilbab itu suatu budaya, adat Arab ataukah kewajiban? Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke tema itu, saya mau bertanya dulu nih Ustadz. Nah, jilbab itu maksudnya apa ya Ustadz ya? Karena di Indonesia ini ada namanya jilbab atau khimar atau kerudung. Cadar, niqab dan burqa dan lain Karena kan sebagainya. di pandangan kita nih Ustadz ya, di pandangan orang Indonesia jilbab tuh ya kayak itu Ustadz ya, yang dipakai di atas kepala. Tapi kalau yang Raju baca, karena di kitab tafsir itu kan Ustadz, kitab tafsir Al-Munir pernah Raju baca bahwasanya jilbab itu kayak baju Ustadz ya, diartikannya itu. Nah itu gimana Ustadz, menurut Ustadz, arti jilbab dan kerudung khimar sesungguhnya itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begini, memang ada perbedaan makna dari apa yang bahasa digunakan oleh Al-Quran dengan yang biasa dikenal oleh masyarakat kita di Indonesia khususnya. Misal kata jilbab. Kata jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian yang memang menutupi dari kepala sampai seluruh badan. Apa kalau kita sekarang di sini abaya? Oh ya, abaya. Abaya. Ya, abaya gamis panjang itu. Ya, itu. Nah, tapi kalau jilbab dalam bahasa masyarakat kita itu kain yang untuk menutup kepala saja. Ya, betul. Benar. Nah, itu Ini yang sering ya. di Arab biasanya yang seperti itu dinamai khimar. Oh, kalau kepala. Ada ayat yang bunyinya itu wal yadribna bi khumurihin. Nah, itu. Jadi ada khimar namanya. Jadi itu secara bahasa di situ. Tapi kita harus pahami bahwa perbedaan bahasa di situ juga harus disikapi dengan bijak. Jangan mentang-mentang berbeda lantas masyarakat yang mengamalkan praktek jilbab yang sekarang ini itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, begitu juga. Nah, itu ya. Jadi kata jilbab. Jadi kalau kita mau beli jilbab di Arab, jangan beli jilbab, bilang beli khimar. Kalau di sini jangan beli khimar, Tapi beli jilbab. beli jilbab. Beli jilbab, benar. Gitu. Perbedaan bahasa. Ya. Karena di Shopee itu kalau diketik jilbab ya bentuknya kayak itu Ya, khimar Ya, itu. kalau kita lihat di sini di online shop ya. Ya, benar. Nah, itu. Kayaknya boleh nyebut merek ya. Jadi jilbab itu gamis abaya misalnya kalau di dalam Al-Quran bahasanya. Tapi kalau misalnya kayak yang di atas kepala itu yang biasa dipakai itu namanya khimar Ustaz, di dalam Al-Quran. Oke. Jadi gitu teman-teman penjelasannya. Kalau niqab sama cadar itu beda lagi Ustaz? Lain lagi. Oh, beda lagi. Niqab itu ya cadar. Itu niqab.
Ya, ya cadar. Jadi niqab itu menjadi alat juga atau sarana untuk menutup aurat yang menganggap bahwa wajah adalah aurat. Itu dalam Islam itu kenapa ada niqab. Beda. Jadi gitu ya perbedaannya. Ada perbedaan teman-teman Kita sekalian. tahu kita apa itu jilbab menurut Al-Quran dan apa khimar menurut Al-Quran. Al-Quran juga gitu. Jadi Ustadz, ini sesuai tema kita nih, gimana Ustadz? Jilbab itu atau khimar Ustadz ya, yang kita bahas sekarang ada khimar. Apakah itu budaya adat Arab ataukah kewajiban? Karena kami pernah dengar juga nih Ustadz, katanya jilbab itu diwajibkan ketika ketika untuk membedakan mana budak dan mana orang yang merdeka. Nah kan sekarang tidak ada lagi budak Ustadz, berarti jilbab itu tidak wajib. Gimana Ustadz menurut antum Ustadz? Oh, ada yang berpandangan seperti itu, ya, karena beranggapan bahwa jilbab itu produk budaya. Tetapi harus diketengahkan juga mayoritas pandangan itu mengarah kepada yang berlainan dengan pendapat itu. Kata Nabi kan, ikutilah sawadil a'zam, ikutilah mana pandangan yang banyak dipakai. Jadi kita kalau kita beranggapan bahwa jilbab itu budaya, artinya budaya yang berkembang di masa itu seperti itu. Nah, sehingga budaya yang tidak seperti itu tentu tidak berlaku hukum jilbab yang kita pandang sekarang, karena itu budaya Arab. Ya kan? Nah, itu. Sedangkan budaya yang tidak seperti budaya Arab, dia punya konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, ada pandangan. Tapi pandangan ini kan tidak banyak dianut oleh orang. Tidak banyak dianut oleh banyak orang. Yang banyak dianut oleh orang yang gimana? Ya, jilbab itu adalah perintah agama. Ya, kewajiban agama. Itu yang banyak dianut. Toh kalau kemudian memang jilbab itu budaya yang memang dilegalkan oleh syariat, juga tidak masalah. Tidak masalah. Masalahnya apa? Kalau itu suatu budaya yang dia dilegalkan oleh syariat, ya kan sudah jadi syariat. Oh iya. Ya, sudah jadi syariat. Nah, ketika dia sudah jadi syariat, konsekuensinya apa? Pengikut syariat ini harus menjunjung tinggi perintah. Kan begitu, sehingga ya apa yang dilakukan oleh diamalkan oleh masyarakat kita saat ini, ya itulah yang diyakini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ada pandangan lain. Ya, benar. Ada pandangan lain dari masalah jilbab ini. Kenapa? Ya, ada penafsir-penafsir yang menganggap bukan jilbab tidak wajib, bukan. Tapi menganggap bahwa jilbab ini budaya yang sudah lama. Bahkan sebelum agama samawi itu ada. Iya benar. Ya kan? Kalau lihat suster-suster di gereja itu juga kayak pakai jilbab itu soalnya. Biarawati itu ya. Ya. Seperti tidak hanya suster juga, sebelum Bible turun itu sudah ada tradisi penutup kepala. 3000 tahun sebelum Masehi, dan penelitiannya siapa? Nasruddin Umar tidak salah. Nah, itu pernah disampaikan bahwa masyarakat itu juga untuk membedakan orang terhormat dan tidak terhormat itu pakai itu, penutup kepala itu, perempuannya itu pakai veil, ya gitu ya, tuh gitu. jadi Jadi itu memang kalau dibilang dia budaya Arab, enggak. Jadi kalau dibilang budaya Arab, enggak budaya, karena sudah jauh ada, sebelum sebelum itu masuk ke Arab sudah ada. Sudah ada sebelum jauh. Data yang ada itu 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada orang menutup kepala itu pakai
veil itu. Ya. Ya, nah hanya saja ketika itu sampai masuk ke wilayah Arab, pakaian seperti itu masuk ke wilayah Arab, orang memakai khimar itu biasanya ditaruh di pundaknya begitu. Nah, ketika taruh di pundaknya itu, kalau tidak pakai itu rentan juga dilecehkan. Ya, ya. Sehingga turun ayat jilbab khimar atau jilbab dalam bahasa kita itu ketika dipakai oleh seorang muslimah harus menutup juyub. Juyub itu apa? Nah, itu apa tuh? Nih, lubang ini nih. Lubang kerah baju itu kan ada lubang. Oh, Iya. benar. Nah, itu ditutup perempuan harus. Kenapa ditutup? Karena tidak tutup nanti zinahnya tampak. Sedangkan yang diperintahkan harus menutup zina. Oh, Perhiasannya perhiasan. tampak. Oh. Ada perhiasan itu kan dalam pandangan para alim itu kan ada yang perhiasan bawaan, ada perhiasan yang diupayakan. Perhiasan bawaan itu apa? Ya, itu. Ya, misalnya apa namanya? Betis. Itu perhiasan bawaan. Misal lagi apa? Kalau wajah dikategorikan perhiasan bawaan, berarti wajah Adalah perhiasan. aurat. aurat. Kan Iya, harus benar ditutup, juga. ya kan? Benar-benar. Kalau seandainya rambut itu dikatakan perhiasan, Maka aurat. itu aurat. Ah, itu. Yang problemnya itu kan ketika ada ayatnya bilang jangan tampakkan perhiasan. Ada kalimat illa ma zahara minha. Iya, Kecuali yang biasa tampak. Pak. Yang biasa tampak ini apa? Menurut siapa? Kalau dia bicara budaya yang biasa tampak dalam satu wilayah sama enggak dengan wilayah lain? Papua yang biasa tampak apa? Badan. Kalau Anda pakai koteka itu. Kadang mereka juga cuma memakai penutup gitu dah ya. Iya. Dan sering menampakkan sesuatu yang biasa saja. Iya. Yang sering kan gitu. Kan itu. Ya. Nah, orang dengan begitu tetap di daerah yang seperti itu tetap terjaga enggak kehormatan dia? Oke, terjaga. Di sana terjaga tetap. Nah, itu lah. Iya. Nah, Pak, itulah yang mengatakan bahwa yang seperti itu bukan berarti tidak mengamalkan ayat Ayat itu. itu. Bukan Oke. berarti jilbab tidak wajib, paham nggak? Oh iya iya. Ya ini tidak ngomong jilbab wajib, tapi bukan berarti tidak mengamalkan ayat itu. Iya, iya. Atau bukan berarti dia tidak Islam atau tidak itu. Itu maksud iya, orang yang memberi makna bahwasanya jilbab itu produk budaya atau bukan. Tapi kalau yang bilang jilbab itu produk budaya, artinya nilai yang membangun budaya jilbab itu menjadi sebuah perintah di syariat, di Al-Quran, itu juga harus diterapkan di tempat lain. Ya, Artinya betul. ma zoharu minha, apa yang biasa tampak di situ, menggunakan tolak ukur apa yang biasa tampak dalam budaya Yang itu tadi. orang Arab. Ya. Nah, orang Arab pada saat itu yang biasa tampak ini dan seterusnya. Itu jadi hukum. Oke, ya itu. Ya misalnya kan yang di Papua tadi ya, yang tertutup kan cuma bagian sini be misalkan. Ketika dia pergi ke tempat lain, maka ke tempat lain juga harus sama seperti budaya itu tadi, tak ya? Harus sih. Gimana? Karena kan membawa ajaran tak syariat ke sana. Agak mungkin kalau kita ke Papua harus milih budaya aja kan. Jadi ya Ustaz, sebenarnya Raja juga ada pertanyaan kan yang mungkin sudah terjawab oleh antum Ustaz. Sebenarnya pertanyaan Raja itu yang tersirat dalam hati itu Ustaz. Jilbab itu batasannya tuh sampai di mana itu Ustaz? Iya. Kan jilbab itu ada orang pakai jilbab ya tapi bajunya gengsi Ustaz, itu gimana kan? Terus ada juga yang jilbab yang lehernya tuh ketat atau jilbab yang lebar. Nah, yang maksud Raja tuh jilbab yang benar itu gimana Ustaz? Apa tergantung tempat? Mau ngambil pandangan yang mana ini? Pandangan dia umum Pandangan. aja Ustaz mungkin. Yang umum ya. Ya umum biasa. Oke, umum berarti kan yang umum ini mengatakan bahwa jilbab itu perintah agama, wajib. Benar. Ya sudah. Kalau yang umum berarti kita bicara tentang
apa yang harus ditutup. Fungsi jilbab itu apa? Menutup. Jilbab khimar itu. Khimar itu kan tutup kepala yang dia menjulur ke sampai ke bawah. dada. Ada. Ya, khimar itu. Nah, artinya apa? Kalau seandainya namanya apa terserah. Yang penting kalau logikanya itu kepala ditutup, rambut kelihatan enggak? Kepala tuh di sini kan Ustaz? Ya. Artinya kalau kepala ini ditutup, rambut kelihatan enggak? Logikanya. Kalau Berarti logikanya tidak sih. logikanya Tidak kan? Iya, Berarti dia logika. nutup Rambut. rambut. Nah, itu logika. Nah, artinya ketika khimar itu dipakai di kepala, rambut ketutup. Otomatis tertutup. Nah, Iya. Kemudian ada perintah sampai Dada. Artinya dada tutup enggak? Tutup. Tutup. Jika Anda mengenakan pakaian, satu pakaian yang dia itu sudah menutup itu masuk namanya Syariat. khimar, jilbab. Misal, sudah pakai jaket, perempuan pakai jaket nih, yang dia ada hudung kepala, hoodie gitu. jadi ya. Ya, benar. Nah, misal di satu daerah ada orang risih melihat orang pakai jilbab. Ada suatu tempat daerah dia mungkin dia Islamophobia, tidak suka dia tidak orang suka. jilbab. Ya sudah, Anda pakai jaket yang model begitu, pakai begini, tudung. yang ini tutup sampai sini. Orang lihatnya jaket, Benar, benar, tapi itu benar. jilbab nggak? Iya, Jilbab. jilbab. Karena khimar. Jadi kayak jilbab tutup. itu enggak mesti harus Kain itu Ustaz. kain Iya, terus benar. Iya, enggak sempat nggak mesti begitu. ya. Yang penting tertutup tak dia. Walaupun budaya sekarang berkembang, jilbab macam-macam, ya kan? Iya banyak sih. Ada jilbab Turki, jilbab Banyak yang Indonesia, Arab jilbab Indonesia. Malaysia, ada jilbab macam-macam. Ya. Ya, Ada itu jilbab ya. ala-ala Indonesia zaman dulu Ustaz, yang rambutnya terbuka Nah, sedikit kan. Itu yang penting apa? Nutup. Ya, yang penting nutup. Yang penting nutup. Terus kemudian tidak menampakkan apa yang biasa tampak. Nah, tidak menampakkan apa yang biasa tampak itu artinya begini. Kalau sesuatu itu ada lekukan begini, tampak enggak? Tampak. Nih, tampak. Tampak. Nah, inilah yang mendasari bahwa perhiasan perempuan yang bawaan itu jangan sampai membentuk lekuk. Oh, jadi lekukan badan itu perhiasan Ustaz. Ya, Walaupun dia tertutup tadi. ya walaupun begini. tertutup, tapi kalau begini Lekuk. kelihatan, itu dikatakan belum mencakup standar Khimar. Nah, jadi harus yang dia itu tidak melekuk begitu. Kan banyak di Benar-benar, zaman sekarang Ustaz, ada iya. orang misalnya cewek pakai jilbab terus jilbabnya dililit ke leher Ustaz. Bajunya Tetap ketat. itu, Nah, itu iya. kan menonjol, berarti itu bukan. Ada yang model begitu. Oh, Yang, tapi itu masih kategori khimar Ustaz. itu masih kategori perselisihan. Oh. Masih kontroversi. Masih kategori perselisihan pendapat. Kenapa? Yang penting sudah tertutup ya sudah ditutup, suruh nutup ya sudah nutup. Nah, itu kan sudah tertutup tak ya? Karena ada juga yang berpendapat bahwa yang penting sudah pakai jilbab tuh, walaupun sampai bawah dan masih lekukan masih terlihat. Yang penting hatinya sudah tertutup gitu. Kadang kan ada orang yang mengatakan yang penting jilbabnya hati dulu tuh, daripada jilbab kepala mungkin ya. Nah itu Tat, bagaimana Tat menanggapi hal seperti itu? Jadi antara jilbab fisik dan jilbab batin ya, Oh iya bisa. zahir dan batin. Dua-duanya penting. Sama seperti zikir. Zikir lahir dan zikir batin itu mana lebih penting? Penting kalau itu. Penting. Tapi kita mau mementingkan di antara dua ini mana yang lebih utama? Hati. Zikir hati. Untuk mencapai zikir hati itu, apa kita tidak zikir lahir? Iya. Ya benar. Mas akal. Pasti. Jangan dibentur-benturkan. Sudah. Mau jilbab fisik, mau jilbab batin, ya jilbabin dua-duanya. Benar-benar. Nggak usah dibentur-benturkan. Karena, Bentur-benturkan iya. itu kan satu hal yang memang apa namanya, ada sesuatu yang tidak seharusnya kita bentur-benturkan. Misalnya kita di mana yang apa namanya,
kamu suka cinta sama ibumu apa cinta sama bapakmu? Tergantung sih, Tat. Kalau Jangan dari dibenturkan. sama-sama, Tat. Itu sesuatu yang salah. Tapi kalau dominan laki-laki terutama, Tat, ya, lebih cinta kepada ibu. Nah, kalau perempuan kebalikannya kepada ayah. Ya. Tapi jangan dibenturkan, tapi harus sama gitu ya. Ya, kenapa harus sama? Ya, karena apa, Tat? Mungkin alasannya yang kayak tadi zikir itu kan. Iya, kena zikir. Kalau zikir secara batin itu nggak mungkin kita nggak zikir, Iya. zikir secara lahir gitu. Karena konsepnya dalam Al-Quran itu dua-duanya punya porsi yang sama untuk dibirkan. Benar. Untuk birwalidain. Birwalidain. Iya, porsinya sama. Baik bapak atau ibu, porsinya sama untuk sama-sama Dibirkan, ditaati. Untuk sama-sama bakti, ya, berbakti pada kedua orang tua. Bukan bapak saja atau ibu saja. Kata ayatnya ada. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. imma ya balughanna indakal kibaro ahaduhuma. au kilahuma. Ya kan? Kilahuma, ya. Fala taqul lahuma uffin. Jadi kalau duanya itu sudah tua, kedua-duanya punya hak yang sama untuk ini. Jadi tidak ada pilih kasih. Tidak ada. Kalau Anda kasih bentur-benturkan kasih di antara keduanya, itu satu yang sah. Itu prinsip kita seperti itu. Tapi saya ini, ada nggak pandangan yang mengatakan boleh aja di namanya pandangan ya. Boleh enggak dipisah cinta orang ibu dan cinta bapak? Boleh enggak dipisah? Kalau bicara pikiran manusia. Boleh nggak ya? Kalau menurut Aju kayaknya boleh, Sat. Kalau menurut Ren, kayaknya boleh-boleh saja. Ya boleh saja pikiran orang. Iya. Hak orang kan? Ya Iya. terserah. Ya tinggal silakan mau ngikut yang Yang mana? Ikutlah yang banyak orang Paham. Itu Orang kata yang kunci. mana? Dalam Islam, dalam beragama, ikuti mana orang banyak mengamalkan agama. Kayak Cilma tadi lah, ada banyak ulama berfatwa banyak, ikutilah itu. Dan juga Tat, balik ke tadi Tat, yang kata orang tuh yang tergantung niatnya lah. Innamal a'malu binniyat. Yang penting sudah pakai jilbab tertutup. Yang katanya Allah tuh melihat dari hati, bukan melihat dari jilbab katanya kan. Nah ini kan suatu pandangan yang apa tuh agak lecing dikit ya. Karena orang tuh hanya membaca dari tekstualnya saja tanpa mengerti makna yang ada di dalam hadis tadi. Nah menurut Ustaz, yang itu tuh cak mana lagi Tat? Kadang tuh ya tergantung hati lah, bukan tergantung jilbab katanya. Jadi maksudnya kesalehan seseorang itu diukur dari jilbab begitu. Bukan, Sehingga orang soleh itu tidak mesti harus berjilbab. Yang tidak berjilbab selagi dia soleh atau ini itu lebih baik daripada yang berjilbab dia kurang ajar. Begitu ya? Ya, masuk akal juga sih. Karena tidak mencerminkan jilbabnya tadi itu. Tidak kias itu analogi yang tidak sebanding. Misal kalau mau sebanding orang jilbab yang jelek sama orang jilbab yang jelek akhlaknya sama orang jilbab yang buruk yang bagus akhlaknya, itu bagus mana? Nah ini baru perbandingan yang adil. Tapi kalau perbandingannya orang jilbab yang jelek dengan orang tidak berjilbab yang bagus, nah ini bertentangan, tak sebanding. Jadi tidak apple to apple. Salah satu analogi itu kan apple to apple. Ya, bisa. Anda kalau mau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Apel merah dengan apel merah yang mana? Misal Anda bandingkan Samsung sama Xiaomi. Anda bandingkan itu kan tidak apple to apple. Tapi kalau dia Samsung dengan Samsung juga. Samsung dengan Samsul misalnya. Ya itu ya. Jadi orang berjilbab itu ya kalau dia baik bagus, kalau yang tidak baik ya dibagusi lagi. Itu aja. Bukan berarti dia harus menanggalkan jilbabnya. Memang niat itu penting. Yang penting niatnya, yang penting hatinya. Dan iya penting. Tapi
lahiriah itu penampakan dari batiniah. Oke. Ada ungkapan seperti itu. Inner beauty dari Lahiriah itu penampakan dari batin. batinnya. Iya. Oke, nggak terasa ini sudah setengah jam Ustaz. Dicicip dulu aja Boleh kita, Ustaz. diminum Ustaz. Iya. Ini tadi ini dipersiapkan. Bismillah. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz untuk dari Raju Ustaz. Kan sempat antum bilang tadi Ustaz bahwasanya jilbab itu biar terhindar dari pelecehan Ustaz ya. Karena jilbab itu ya untuk orang agar terhormat gitu Ustaz ya. Nah, pertanyaan Raju Ustaz, kalau untuk orang yang sudah lanjut usia Ustaz, kan itu kan rentan juga seperti itu dilecehkan, itu gimana Ustaz? Masih diwajib gak jilbab atau dia nggak apa-apa nggak berjilbab lagi keluar gitu Ustaz? Karena ya orang nggak menarik lagi Ustaz melihat. Kan udah keriput gitu tua kan. Iya. Itu ada ayatnya, ada ghairu ulil irbah. Jadi ada memang orang-orang yang tidak ada lagi hasrat seksual, ada lagi orang yang sudah, misal orang sudah tua, yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu, jadi masalah jilbab ini kan masalah nutup. Boleh tutup itu dibuka kepada siapa? Ya, benar. Kan itu. Tutup itu dibuka karena siapa? Pertama, kalau perempuan suami, kalau suami dengan istrinya, ya. Kalau kemudian dengan bapaknya atau dengan menantunya atau dengan yang ada ulil irbah tadi. Ada yang memang sudah tidak ada hasrat seksual. Biasanya orang yang tidak ada hasrat seksual ini bisa jadi orang yang Sudah tua. Lansia. Orang yang sudah Lansia, itu iya. boleh dia ini. Artinya dia boleh menampakkan itu. Nah, kepada orang itu. Nah, bagaimana orang tua yang dia ndak, ini kan subjek objek. Ya. Nah, bagaimana kalau subjeknya itu ya yang ini yang tidak berjilbab itu ditampakkan kepada orang yang bukan ghairul irbah. Iya. Tapi yang pelakunya ini ulul irbah. Iya. Pelakunya ini orang yang tidak ada hasrat seksual, Iya. tapi yang melihat ada hasrat seksual. Gimana? Tapi yang ada kemungkinan ya terbuka ya dia bakal melecehkan karena ada hasrat. Ya tadi. tetap Tapi hitop itu orang mukminah itu pakai Himar. jilbab. Tetap ya. Ya, Betul, jadi tetap pakai jilbab dia. Ya, kecuali kepada mereka yang memang sudah dianjurkan oleh agama, sama anaknya, orang sudah nggak apa-apa sama anaknya, Apa itu? ya kan, sama suaminya nggak apa-apa, sama suaminya dia buka, ya walaupun dia ulil irbah, walaupun dia orang sudah tua, ya kan, sama orang yang sesama dia ulil irbah, sama-sama ulil irbah, sama-sama ada ini lagi, buyut dengan buyut, ya buyut dengan buyut, akunian, ya kan, ya tapi kalau ada kasus ternyata ulil irbah saja ternyata sama-sama usia lanjut, ternyata satunya tidak ulul irbah. Ada kan orang yang tua yang dia ternyata masih ada hasrat. Iya, masih ada. Nah, itulah. Jadi tetap berlaku. Tetap berlaku jadi Ustaz. Jadi itu. Jadi gitu teman-teman perkara Jilbab. jilbab ini. Himar. Himar ya, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau dikatakan sebagai budaya ya bisa juga sebagai budaya, tapi ya kan sudah berkembang, sudah kayak fatwa ulama juga banyak mengatakan itu wajib, ya maka kita mengikuti fatwa ulama yang banyak gitu saja. Dan juga Tabatir. gitu. Kalau misalnya ada juga ulama yang mengatakan tidak wajib, ya ikuti yang banyak lagi. Iya, banyak dibanding. Nah, perkara jilbab itu batasannya sampai mana? Ya mungkin itu masih di perselisihan kata Ustaz tadi. Iya. Tat, boleh kita minta closing statement Tat, dari Ustaz? Jadi masalah jilbab ini satu hal yang memang debatable. Artinya ada persisian pandangan di situ, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ya tadi gitu ya, jilbab itu tidak mesti harus seperti yang dipakai banyak orang. Nah, jadi maksudnya begini, ada perempuan-perempuan mungkin yang dia belum berjilbab sebagaimana umumnya orang berjilbab.
Jangan dipandang sebelah mata. Begitu juga orang yang belum menerapkan jilbab sebagaimana umumnya orang banyak berjilbab, jangan juga memandang bahwa jilbab itu tidak seperti itu. Jadi semuanya itu berpotensi punya posisi sebagai pengamal dari ayat-ayat yang mereka baca di Al-Quran. Ya, Itu. Jadi jangan saling sinis dalam memandang. Dua-duanya ada pandangan alim yang mengakomodir dua perilaku itu. Tapi umumnya yang digunakan itu bahwa jilbab merupakan perintah agama yang harus dan wajib ditutupi. Jadi misal yang ditutupi itu ya rambut tutupi dan seterusnya. Jilbab kita kenal sekarang lah ya. Yang penting rambut ditutup ya. Kalau rambut tidak katanya. Nampak Pak. Jadi itu ya. Ya. Jadi itu ya. Baiklah, itu telah tadi teman-teman sekalian, narasumber kita telah menjelaskan tentang jilbab dan kewajiban dan juga pendapat-pendapat dari para ulama dan lain sebagainya, Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz telah datang di konten kami Opini Kedua. Kalau boleh lagi lah. Kalau boleh lagi, insya Allah. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.